Polisi mengungkapkan sederet fakta baru terkait kasus uang palsu yang diproduksi di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan Wibisono, menyebut sebanyak 17 orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, dan 2 orangnya merupakan karyawan Bank BUMN. Dalam kasus tersebut, terdapat 3 daftar pencarian orang atau buronan polisi. Polisi mengungkapkan, kasus tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa diduga ada uang kertas palsu yang diedarkan. Kemudian oleh tim langsung dilaporkan ke Polres dan segera bergerak penyelidikan. Tutur Irjen Yudiawan dalam konferensi pers pada hari Kamis 19 Desember 2024. Dan berikut, sederet fakta terbaru tentang uang palsu yang diproduksi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 1. Tersangka 17 orang. Polisi mengungkapkan, sebanyak 17 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Adapun inisial ER dan AK merupakan pegawai Bank BUMN. Sementara Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yaitu Dr. Andi Ibrahim, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, 17 orang ini perannya berbeda-beda, tapi peran sentralnya atau tokoh utamanya, yaitu Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, tegas Irjen Yudiawan. 2. Pembuatan uang palsu sejak tahun 2010. Polisi mengungkapkan, aksi pembuatan uang palsu tersebut telah berjalan sejak tahun 2010 lalu. Pembuatan dan peredaran uang palsu ini dimulai dari Juni tahun 2010. Kemudian berlanjut tahun 2011 sampai tahun 2012, ungkap Kapolsek Goa, Sulawesi Selatan. Polisi mengungkapkan, proses produksi uang palsu tersebut sempat berhenti beberapa tahun lalu. Namun pada tahun 2022, mereka kembali beroperasi hingga sekarang. Para tersangka merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi pada Oktober tahun 2022 lalu, dengan membeli alat cetak dan pemesanan kertas yang baru. Kemudian tahun 2024, pada bulan Mei sudah mulai produksi, ungkap Kapolres Goa, Sulawesi Selatan. Sekitar Juni 2024 sudah ketemu di antara mereka. Kemudian juga ada yang saling bekerja sama untuk bagaimana nanti proses pembuatan. Dan diviralkan melalui grup WhatsApp juga, ucap Kapolda Goa. Kemudian, pada Minggu kedua November tahun 2024, mereka sudah mulai penyerahan uang palsu senilai 150 juta. Dan pada akhir November kemarin sempat berhenti, karena mereka mengetahui uang palsu tersebut tengah diselidiki polisi. 3. Aliran uang palsu. Polisi menyebut aliran uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar mulanya diedarkan oleh salah satu tersangka, yaitu Mubin Nawir berusia 40 tahun atau inisial MN. Dan tugasnya memang untuk mengedarkan uang. Dan dari MN pula awal mulanya terbongkar pemalsuan uang tersebut. Aliran uang palsu ini dari MN beredar 150 juta rupiah. Dan yang diberikan pada seseorang itu beragam, yaitu ada yang 1 juta, ada 50 ribu, 25 juta, dan ada 10 juta rupiah, ada 8 juta rupiah, dan sebagainya, jelas Irjen Yudiawan. Dan pihak kepolisian memastikan, uang palsu yang beredar tersebut seluruhnya telah diamankan, serta ada yang dibakar 17,5 juta rupiah, ucap Irjen Yudiawan. 4. Perbandingan transaksi jual beli uang palsu. Irjen Yudiawan Wibisono mengungkapkan, transaksi jual beli uang palsu tersebut dilakukan dengan perbandingan 1:2. Uang palsu tersebut, perbandingannya 1:2, jadi 1 asli 2 uang palsu. Transaksi ini melalui beberapa tersangka yang lain, jelas Kapolda Goa. 5. Barang bukti triliunan uang palsu. Barang bukti uang palsu yang dicetak di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, nilainya mencapai triliunan rupiah. Barang bukti yang nilainya triliun. Contohnya, mata uang rupiah emisi tahun 2016, sebanyak 4.665 lembar, pecahan 100.000 rupiah. Kemudian, mata uang emisi tahun 1999 sebanyak 6 lembar, pecahan 100.000, ungkap Kapolda Goa. Juga ada 234 lembar pecahan 100.000 dan belum terpotong. Selain itu, kepolisian juga menemukan mata uang asing, seperti Korea Selatan dan Vietnam. Kemudian mata uang Korea 1 lembar sebesar 5.000 won.
dan mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 don, dan mata uang rupiah 2 lembar dengan pecahan 1000 emisi tahun 64. Selain itu, ditemukan juga 100.000 emisi tahun 2016 sebanyak 234 lembar, jelas kepolisian. Kepolisian juga menemukan terdapat 1 lembar kertas fotokopi, juga sertifikat deposit Bank Indonesia senilai 45 triliun rupiah, serta 1 lembar kertas surat berharga negara senilai 700 triliun rupiah. Dari beberapa alat bukti yang lain, ada tinta, mesin, spare part, kaca pembesar serta lampu perekam, dan lain sebagainya. Totalnya berjumlah 98 item, tegas kepolisian. 6. Mesin cetak uang palsu dari Cina. Polisi mengungkap asal mesin cetak yang digunakan dalam kasus pencetakan dan peredaran uang palsu tersebut berasal dari Cina. Mesin tersebut mereka membelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina, dengan nilai harganya 600 juta rupiah, ujar pihak kepolisian. 7. Uang palsu diduga buat pilkada. Kepolisian menduga produksi uang palsu tersebut digunakan untuk suatu keperluan. Sebab, salah satu tersangka maju dalam pilkada Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Jadi, uang yang dicetak ini akan digunakan untuk mengajukan proposal pendanaan untuk pilkada di Kabupaten Baru. Tapi itu semua tidak jadi, ucap Irjen Yudiawan. Dan menurut penjelasannya, tersangka batal maju di pilkada dikarenakan tidak ada partai yang mengusungnya. Jadi, itulah fakta baru tentang fakta menarik kasus uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, di mana kampus yang harusnya untuk mencetak dan mendidik generasi bangsa malah disulap jadi tempat kejahatan di dalamnya. Jadi, itulah fakta baru tentang fakta menarik kasus uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, di mana kampus yang harusnya untuk mencetak dan mendidik generasi bangsa malah disulap jadi tempat kejahatan di dalamnya.